Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa akramal muttaqina bi jannati wa hurin 'ain. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini seperti biasa kita kembali bertemu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Ummahat fillah rahimakumullah, hari ini kita menyelesaikan penjelasan di surah Al-Fajr ya. Kemarin sampai ayat 26. Insya Allah hari ini kita akan lanjut ayat 27, 28, 29 sampai 30. Kemudian setelah itu kita lanjut ke surah setelahnya dengan menerjemahkan secara lafziyah. Baik. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita jelaskan tentang keadaan-keadaan penghuni neraka. Dan insya Allah pada ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan ayat tentang surga dan neraka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat sebelumnya tentang neraka, maka ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan-keadaan penghuni surga. Sebagaimana di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa amma man khaffat. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang yang timbangan kebaikannya nanti pada hari kiamat banyak, berat, maka ayat setelahnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang ringan timbangannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat setelahnya, narun hamiyah, yakni api yang sangat panas. Juga di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik fi nari jahannam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali mereka itu adalah neraka jahannam. Khalidina fiha. Keadaan mereka di dalam itu adalah khalidin, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka ini dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seburuk-buruk makhluk. Setelah Allah menjelaskan seperti itu, maka ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal solih, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, balasan bagi mereka adalah surga Aden. Ya, jadi selalu seimbang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara surga dan neraka? Wallahu alam, supaya manusia selalu istiqomah di jalan yang benar. Itu salah satunya, bahwasanya supaya manusia itu selalu berada di jalan yang benar. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengancam bagi orang-orang yang ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka diancam dengan neraka. Di ayat ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, wahai jiwa yang al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Siapa yang memanggil ini? Siapa yang memanggil di sini di ayat ini? Di sini dikemukakan bahwasannya yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipanggil adalah jiwa yang tenang. Kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka? Yakni orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Di sini para mufassirin mengatakan bahwasanya jiwa yang tenang itu adalah, yang pertama adalah jiwa orang-orang yang beriman. Jiwa orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, jiwanya atau jiwa orang-orang yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jiwa yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada yang pertama. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Maka kata Ibnu Abbas mengungkapkan bahwasannya mutmainnah di sini adalah mukminah, yakni orang-orang yang beriman. Kemudian diperkuat oleh muridnya mengatakan bahwasanya yang beriman itu adalah yang yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Ya. Baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Ya, karena orang-orang yang beriman ketika diberikan kepada mereka itu, ditimpakan kepada mereka kekurangan harta, ditimpakan kepada mereka nikmat yang banyak, maka tidak ada mereka tidak memiliki kata bahwasanya tidak menerimanya. Mereka semuanya dalam keadaan baik-baik. Kalau dia ditimpakan musibah, dia dalam keadaan baik, dia menerima dengan baik. Kalau ditimpakan kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat yang besar, juga menerimanya dengan baik. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak pernah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghinakan dirinya. Akan tetapi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, dan tidak menjalankan perintahnya, maka tidak mendapatkan panggilan ini. Jadi tidak masuk dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai takjub kepada umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahum kulluhu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min idza asabathu
doro sabara fakana khairul lahu wa in asabat syarra syakara fakana khairul lahu. Jadi orang-orang yang beriman itu memiliki dua sifat, sabar dan syukur. Jika dia ditimpa sesuatu kemelaratan, sesuatu musibah, maka dia menerimanya dengan sabar. Dan jika ditimpakan kepadanya sesuatu kenikmatan, ya, kebaikan, niscaya dia menjadi orang yang bersyukur. Maka dia juga menerima dalam keadaan baik. Jadi dua-duanya apapun yang ditakdirkan kepadanya, mereka semua menerima dengan baik. Tidak ada kata penghinaan bahwa ini Tuhanku sedang menghinaku. Ya. Jadi apapun yang ditakdirkan kepadanya, semuanya diterima dengan baik. Maka Rasulullah SAW sampai heran, sampai takjub. Bahasanya orang-orang yang beriman itu selalu dalam keadaan baik. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang beriman yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ar-radiyatan biqada'illah. Ya, mereka selalu ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun yakin bahwasanya apa yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika ada kisah seseorang syekh dengan muridnya, di mana syekh tersebut ya, ketika selesai mengisi ceramah, kemudian syekh tersebut itu dipanggil oleh salah satu muridnya. Setelah dipanggil oleh salah satu muridnya, dia dipanggil ke rumahnya untuk makan-makan ya, untuk untuk silaturahim. Nah, maka syekh ini merasa bahwasanya istrinya di rumahnya juga sedang menyiapkan makanan karena tidak mau mengecewakan jamaahnya ini, salah satu jamaahnya ini, maka syekhnya ini mengatakan bahwa baiklah kita silaturahim ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya salah satu muridnya ini, salah satu jamaahnya ini, syekh itu melihat rumahnya itu, Masya Allah, bukan rumah yang mewah, akan tapi jamaahnya ini sangat mensyukuri apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika masuk ke dalam rumah, dilihat tidak ada ya sesuatu yang yang istimewa kalau menurut orang-orang umum di dunia ini. Kemudian melewati satu kamar, dia melihat inilah kamar saya kalau pagi terkena cahaya matahari. Kemudian diperlihatkan kamar-kamar anak-anaknya. Itu sangat sederhana sekali rumahnya. Maka sampailah di ruang tamu di mana muridnya ini ingin mempersiapkan untuk mengajak makan. Maka dia membisikkan kepada istrinya bahwasanya ada nggak makanan yang bisa diberikan kepada yang bisa dijamu untuk syekh ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka istrinya mengatakan bahwasanya hanya ada air putih dan kurma, sedikit kurma. Maka suaminya mengatakan bahwasanya itu saja yang disuguhkan kepada syekhnya. Maka ketika syekhnya itu mendengar, ya, kemudian disuguhkan kepadanya, maka pada saat itu syekhnya mau berbuka, maka syekhnya mengatakan bahwasanya aku tidak terbiasa makan makanan berat kalau berbuka puasa. Hati-hati, tindakan segera ditutup di shop di kelas. Jadi saya hanya terbiasa makan kurma dan air putih. Padahal tadi itu syekhnya
mendengar percakapan antara suami istri bahwasanya tidak ada makanan apapun kecuali hanya beberapa kurma dan air putih. Kemudian syekhnya mengatakan, saya tidak terbiasa, saya hanya terbiasa minum air putih kalau saya sedang berbuka dan sedikit kurma. Maka dengan keadaan gembira, alhamdulillah, kata jamaahnya itu ini disuguhkannya. Padahal sebenarnya syekhnya itu hanya mendengar. Kemudian dia menceritakan tentang anak-anaknya yang solih dan solihah. Kemudian dengan kata syukur yang selalu keluar di bibir jamaahnya ini, maka syekhnya ini merasa puas. Ketika izin untuk pulang di perjalanan, syekhnya ini merasa puas bahwasanya saya barusan mendatangi salah seorang jamaah walaupun hidupnya sangat sederhana, tapi dia selalu bersyukur apa yang ditakdirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hari setelahnya, syekhnya dipanggil lagi dengan seorang jamaah yang bisnismen ya, yang saudagar, yang kaya. Ketika sampai di rumahnya, syekhnya tadi ini dijamu dengan berbagai macam makanan yang mewah, dengan rumah yang sangat besar, dengan rumah yang sempurna, yang begitu banyak, yang semua ada di dalam rumahnya. Maka setelah syekhnya ini makan, kemudian jamaahnya ini mendekati syekhnya, kemudian berkata bahwasanya, wahai syekh, hidup saya dalam segi materi itu melimpah ruah. Tidak ada yang kekurangan dalam hidup saya dari segi materi. Tapi saya memiliki anak-anak yang susah diatur. Istri saya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup apa yang saya berikan. Selalu kurang walaupun harta sudah berlimpah. Dan usahanya ada kendala banyak macam kendala dalam keluarganya. Maka setelah selesai jamuan tersebut, syekhnya itu pulang dalam keadaan sempit dadanya. Kenapa dalam keadaan sempit dadanya? Walaupun disuguhkan makanan yang terenak, walaupun disuguhkan dengan segala macam makanan yang enak, tapi dia pulang dalam keadaan sempit. Kenapa syekhnya merasa sempit? Karena jamaahnya ini kalau dilihat dengan mata itu, dengan kasat mata, bahwasanya tolibahnya ini, jamaahnya ini tidak ada yang kekurangan ya kalau dilihat dari segi materi. Ya. Akan tapi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syekhnya ini pulang dalam keadaan sempit dadanya. Nah, ini salah satu pelajaran buat kita bahwasanya tidaklah apa yang kita lihat itu benar-benar bahagia. Kadang-kadang kita melihat seorang itu bahagia tapi jiwanya tidak bahagia. Karena ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita memandang bahwasanya harta itu adalah segala-galanya. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang memiliki ketenangan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa orang-orang yang beriman itu merasa tenang? Karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan itu hanya pahala di sisinya. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika selalu berbicara dalam keadaan benar, ya selalu mengungkapkan kebenaran, maka banyak orang yang benci kepada beliau sehingga satu saat Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu dipenjara. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika dipenjara, dia mengatakan bahwasanya
ketika penjara itu ditutup, maka dia berkata, ma asna'u a'da'u bi. Apa yang diinginkan, apa yang ingin diperbuat oleh musuh-musuhku terhadapku. Ya, oleh musuh-musuh Allah terhadapku. Padahal kata Syekh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, jannati fi sadri. Surgaku itu ada di hatiku. Walaupun saya di penjara, walaupun saya dalam penjara, dijauhkan dari semua keluarga, dijauhkan dari seluruh sahabat, akan tapi surga ini ada di hati saya. Jannati fi sadri. Wa idza habasani khalwah. Ya. Kemudian kata Syekh bahwasanya jika dia mengucilkan aku, ya, jika dia mengucilkan aku, niscaya aku sedang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan saya dengan keluargaku, dengan sahabat-sahabatku, dengan teman-teman, dan dia memenjarakan saya dalam sini. Justru di dalam sini saya sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya dan jika dia pun membuang aku atau mendeportasi aku, wanafi siyahah, dan mereka mendeportasi aku, maka justru itulah tamasyanya saya. Justru di sini saya sedang bertamasya. Sampai kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah terakhirnya adalah wa qatli syahadah. Dan kalau seandainya pun sampai dia membunuhku, niscaya aku ingin syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terbunuhnya saya di situ adalah karena saya menginginkan kesyahidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang kafir ketika ingin membunuh Islam, ya, membunuh Islam dengan menyakiti para ulamanya, mungkin mereka itu menganggap bahwasanya sudah selesai urusan. Padahal mereka itu merasa bahwasanya mengucilkan seorang dari tempatnya, membuang seorang dari tempatnya, tapi hati mereka itu tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan panggilan itu disampaikan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kapan panggilan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ketika ajalnya datang. Ketika ajalnya datang. Busyira indal maut, ya. Bahwasanya orang yang beriman itu ketika meninggal, ketika ajalnya datang, ini sedang sakaratul maut, itu sudah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah kapan dipanggil dengan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Yang kedua adalah ketika dibangkitkan dari kuburan. Ketika nanti ditiupkan sangkakala yang kedua dan semua manusia itu dibangkitkan kembali. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yaumul ba'ts. Kemudian yang terakhir adalah yaumul jam', yaitu ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ahli tafsir menyampaikan, yakni Zaid bin Aslam, mengatakan bahwasanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu tadi ada 3 kesempatan yang dipanggil tadi, yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah saya sebutkan. Dalam surah Fussilat ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Dan orang-orang ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya, Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian summastaqom. Kemudian mereka tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah malaikat kepadanya. Dan maksudnya di sini adalah ketika manusia itu sudah menjalani yang namanya sakaratul maut, ya, sakaratul maut, maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah para malaikat, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh para malaikat? Allah takhafu, jangan kalian merasa, jangan Anda merasa takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Ya. Dan dia di apa namanya? Wa abshiru, dan diberikan berita gembira kepadanya, ya, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadanya. Jadi di saat sakaratul maut, maka orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats, ketika orang-orang yang beriman itu dibangkitkan, ketika ruhnya dikembalikan ke jasadnya yang tadinya sudah hancur, ada yang sudah dimakan ulat, bahkan tulang-tulangnya sudah hancur semua. Kemudian nanti pada hari kiamat dikembalikan ruh itu ke jasadnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila sahibika wa jasadika wa fikun khatar burruhi an tarji'i ilal jasad. Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, ini saya ambil pendeknya aja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang, yakni jiwanya orang-orang yang beriman ketika ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke jasad kalian. Kembalilah ke sahabat kalian. Kemudian yang ketiga, kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang itu? Ketika di padang mahsyar. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yaitu 3 waktu bagi orang-orang yang beriman akan dipanggil dengan panggilan ini. Akan tapi bagi orang-orang yang kafir tidak masuk dalam panggilan tersebut. Maka ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, yang, ya, ridho, ya, yang diridhoi, mardiyah, radiyah yang puas, ya, sama dengan hati yang ridho, dengan hati yang puas, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih seputar kisah atau kondisi manusia di hari kiamat, yang mana orang-orang yang beriman disuruh kembali, ya, dipanggil dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yakni disuruh kembali, ruhnya itu disuruh kembali ke jasadnya. Kemudian orang-orang yang beriman disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada pemiliknya. Pemilik di sini, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, di sini adalah jasadnya. Kemudian irji'i, kembali kepada jasadnya, itu penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, irji'i ila rabbiki, penafsiran yang kedua adalah kembali kepada pemiliknya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas, Ikrimah, juga Ad-Dahak mengatakan bahwasanya
Allah memerintahkan kepada nyawa-nyawa tersebut untuk kembali kepada jasadnya sehingga mereka datang dengan datang seperti ketika dahulu dihidupkan, ya, ketika masa-masa mereka hidup saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'murullah ruha an tarji'a ilal jasad. Allah Subhanahu wa taala merintahkan ruh-ruh tersebut, ya, jiwa-jiwa tersebut untuk kembali ke jasadnya. Untuk kembali ke jasadnya. Ya. Apakah bisa? Ya. Apakah bisa dengan tulang belulang yang sudah remuk, tulang belulang yang sudah hancur, ya, bisa dikembalikan? Maka di sini sebentar ya Umat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya ulang kembali, yaitu yang pertama adalah ketika tiupan yang pertama, ya, bainan nafkhataini, ya, ketika tiupan yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala tiupan pertama, yakni tiupan sangkakala pertama, maka seluruh manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Maka jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu ada 40, ya. Nah, dalam hadis dalam tafsiran itu dikatakan bahwasanya ada yang menafsirkan 40 tersebut disebut dengan 40 tahun, ya. Ma bainan nafkhataini arba'un. Ya. Antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua itu 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan air. Dan di sini ada yang menafsirkan bahwa air tersebut berupa seperti kayak air mani, sehingga seolah-olah manusia pada saat itu ditumbuhkan kembali, ya. Maka tumbuhlah tumbuhan makhluk seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Setelah tubuh sempurna, baru ditiupkan pada sangkakala yang kedua, ditiupkanlah kepada mereka itu ruh. Kemudian nyawa-nyawa itu berterbangan kembali ke jasadnya. Jadi nanti pada hari kiamat itu jasad-jasad bukan jasad, ruh-ruh itu berterbangan ke jasadnya. Ini dalam sebuah hadis, ya. Saya hanya menjelaskan dengan artinya saja. Seperti dahulu dari mulai manusia yang pertama diciptakan, yakni mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ruhnya. Maka di dalam surah Al-Qamar ayat 7 sampai 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusya'an absaruhum, ya. Saya buka surah Al-Qamar dulu, ya, biar saya jelaskan. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Ya. Surah Al-Qamar ayat 7 sampai 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusya'an absaruhum. Khusya'an absaruhum, sambil pada hari itu, ya, manusia itu sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ya. Mereka keluar dari kuburan seakan-akan seperti belalang yang berterbangan. Jadi ruh-ruh nanti pada hari itu keluar semua, ya. Keluar dari
kuburan itu seperti seakan-akan belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiru hadza yaumun asir. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Dipanggil dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi orang-orang yang kafir pada saat itu, muhti'ina ila da', mereka datang dengan cepat kepada penyeru. Kemudian mereka berkata, ini yaqulul kafiru, orang-orang yang kafir berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang berat. Ini hari yang sangat sulit. Ini bagi orang-orang yang kafir. Ya. Pada hari itu mereka datang menuju padang mahsyar dengan wajah yang menunduk. Pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. Ya, takut. Ya. Kemudian orang-orang yang berkata bahwa orang-orang kafir berkata bahwasanya ini adalah hari yang sulit. Ya. Ini adalah hari yang sangat berat. Kemudian yang kedua, penafsiran bahwasanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu radiyatan mardiyah. Di sini Abu Shalih menganggap bahwasanya radiyatan mardiyah artinya adalah ridho dan meridhoi. Siapakah di sini yang ridho? Yakni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika di dunia dalam keadaan bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kemudian mereka itu akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang diberikan kepadanya. Siapa yang meridhoi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang meridhoi kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman pun ridho, puas dengan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho di sini adalah ganjaran yang diterima oleh manusia. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fala wa huwa mu'min," dan barang siapa yang beriman, ya, barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, sedang dia dalam keadaan beriman, itu kuncinya ya, karena banyak orang yang banyak mengeluarkan sedekah, beramal solih, ya, menganggap dia itu adalah amalannya untuk membantu orang-orang, akan tapi tidak dalam keadaan beriman, ya, maka sia-sia amalannya. Jadi di sini wahwa mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang beramal solih, mengerjakan amalan-amalan kebajikan, laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan mukmin, wahwa mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti pada hari kemudian akan diberikan ganjaran, balasan lebih baik dan dari apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Akan tapi selain orang-orang yang beriman, maka mereka itu mustahil untuk mendapatkan ketenangan, ya. Walaupun kita melihat bahwasanya orang yang kafir itu mereka segala-galanya memiliki, ya, segala-galanya dimiliki, akan tapi jiwa mereka itu tidak merasa tenang, ya. Sebagaimana perbincangan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sa'ala Musa rabbahu faqala. Ya. Musa berkata kepada Rabbnya, ya, kemudian berkata, "Ya Rabb, bima adna ahlil jannah manzilah." Ya Allah, ya Rabb, ya. Siapakah yang paling rendah derajatnya? Siapakah manusia yang paling rendah derajatnya di surga? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya nanti pada hari kemudian itu ada seorang dulu ya. Dulu ya. Bahwasanya nanti pada hari kemudian, ya,
ada seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ya. Jadi setelah semua ahli jannah sudah masuk di dalam surga, kemudian ahlun nar sudah dimasukkan ke dalam surga tempatnya masing-masing, kemudian yang orang-orang kafir diazab tempatnya dalam neraka, diazab. Maka ada orang-orang yang sudah lama di dalam neraka yang paling terakhir masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulil jannah," masuklah ke dalam surga. Setelah dibersihkan semua dosa-dosanya, ya, dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fayaqul." Ya, kemudian mereka orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabb, yang manakah wahai Rabb?" Ya. Yang manakah ya Allah? Dia melihat bahwasanya surga itu sudah penuh. Tidak ada lagi tempat buat dia. Karena surga itu, orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga itu sudah mendapatkan semua ganjarannya, sudah mendapatkan tempat masing-masing. Maka dia mengatakan bahwasanya, yang mana saya sudah tidak memiliki tempat di dalamnya. Ya. Ya Rabb, wa kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhdatihim, ya. Sedangkan manusia sudah mendapatkan semua bagian-bagiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Tidakkah engkau mau aku berikan kerajaan seperti raja-raja ketika di dunia?" Ya. Sepertinya sampai 5 kali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya 5 kali lipat. Sepertinya. Ya. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku ridho kepadamu," dan diberikanlah kerajaan itu, diberikanlah 10 kali lipat dari apa yang kerajaan yang dia bayangkan ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayaqul hadza laka wa asyru amsalihi." Ini bagianmu dan 10 kali lipat dari yang disebutkan tadi. Maka disinilah mengatakan bahwasanya raditu rabbi, aku ridho ya Rabb, aku puas dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku, wahai Rabb. Nah, disinilah disebut dengan radiyatam mardiyah. Allah ridho kepadanya dan dia pun puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu. Ya. Maka tidak ada balasan bagi seorang, ya, kecuali dengan seluruh kebaikan-kebaikannya itu diberikan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya, "Irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi." Ya, dalam ayat 29, "Fadkhuli fi ibadi." Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini sudah jam berapa ya? Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Sebutan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin pada hari itu adalah hamba-hambaku, ya. Jadi hambaku di sini adalah seorang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, ya. Apakah orang kafir itu tidak termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala? Termasuk, ya. Akan tetapi yang disebutkan dalam ayat ini hanya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan golongan hamba-hambaku. Ya. Maksudnya golongan hamba-hambaku yang mukmin, yang beriman. Ya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya hambaku di sini adalah orang yang beriman. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, pernah berkata, ya, wa adkhilni bi rahmatika ya, fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini walaupun kekayaannya yang luar biasa, dia memiliki tentara dari kalangan
manusia, jin dan hewan ya. Akan tetapi selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ada khilni bi rahmatika, ya. Masukkanlah aku, gabungkanlah aku ke dalam rahmatmu fi ibadikas salihin, di dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa digolongkan sebagai orang-orang yang salih, digabungkan bersama dengan orang-orang yang salih. Karena pada hari kemudian nanti almar'u man ahab, manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kemudian bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita buka di dalam surah An-Naml ayat 17. Wa husyira Sulaimana wa junudahu minal jinni wal ins wat thair fahum yuzaun, ya. Dan dikumpulkanlah ya. Nabi Sulaiman mengumpulkan junudahu, tentara-tentaranya dari kalangan jin, manusia dan at-thair. Ya, at-thair itu adalah burung-burung. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki tentara dari burung. Ya. Apakah gunanya burung tersebut? Kalau di zamannya sebelum Rasulullah SAW diutus, ketika Rasulullah SAW pada tahun itu dilahirkan, yakni tahun gajah, burung-burung tersebut itu ada yang membawa batu-batu dari sijil sehingga mengenailah pasukan Abraha. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman, burung-burung itu disebut dengan burung ababil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8, hatta idza atau ala wadin naml, ya. Sampai hingga suatu saat, ya, ketika Nabi Sulaiman pergi bersama dengan tentara-tentaranya, mereka sampai di lembah semut. Jadi ada satu lembah di mana lembah tersebut itu dihuni oleh semut, ya, dihuni oleh banyak semut, ya. Coba bayangkan saja satu lembah itu dihuni oleh semut, berapa banyak, ya, berapa banyak semut yang ada di dalam lembah tersebut. Kemudian berkatalah an-namlah, ya, qalatin namlah, maka berkatalah semut yang paling besar, ya, berkata, ya ayyuhan naml, ya, wahai seluruh semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Sungguh kalian masuk ke dalam rumah kalian supaya kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadari. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita ambil dari ayat ini? Ketika semut yang paling besar, ya, semut yang mendengar bahwasanya Sulaiman itu akan melewati lembah yang mereka tempati, maka keluarlah semut yang paling besar, ya. Ketuanya mengatakan bahwasanya, wahai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian, supaya Sulaiman dan bala tentara tidak menginjak kalian, sedangkan mereka tidak menyadari. Di sini yang kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya dengan husnudzon. Ya, mereka berkata bahwasanya mereka akan menginjak kalian kalau tidak masuk ke dalam rumah-rumah kalian, ke dalam sarang kalian, sementara Sulaiman dan bala tentara tidak menyadari bahwa kalian itu diinjak. Ya. Di sini mengandung bahwasanya mereka itu selalu husnudzon. Coba kalau kita seandainya, dia tahu saya ada di sini tapi kok saya diinjak. Sehingga mereka mengatakan, masuklah ke dalam sarang kalian supaya kalian tidak diinjak. Karena mereka tidak menyadari bahwa kalian itu akan terinjak nanti. Kemudian di ayat selanjutnya, Nabi Sulaiman mengatakan, wa adkhilni, ya, di ayat selanjutnya, fatabassama dahikan, ya, dahikan. Maka
tersenyumlah dan tertawalah. Ya, Nabi Sulaiman di sini tertawa dan berkata bahwasanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, perkenankanlah aku untuk senantiasa menjadi orang yang bersyukur dari nikmat-Mu yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, dan untuk senantiasa aku beramal atau mengerjakan amal soleh. Tardahu, yang Engkau ridhoi. Kita beramal soleh itu supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan gabungkanlah aku bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Dan itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk terus-menerus, ya, hendaklah mereka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin. Siapakah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yakni pertama adalah minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan para orang-orang yang syahid, was-sholihin, dan terakhir adalah salih. Nah, kita meminta bahwasanya kita bisa mengambil, kalau kita ingin menjadi nabi nggak mungkin. Kalau kita menjadi as-siddiq, ya mungkin juga sudah terlalu jauh. Wasyuhada, ya mau jadi orang syahid, kira-kira bisa atau tidak. Dan terakhir adalah salih. Dan ini pilihan yang paling terakhir adalah salih. Jangan sampai kita keluar dari kategori ini. Karena jika kita keluar dari golongan orang-orang yang salih, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang terakhir, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masuklah ke dalam surgaku, ya. Jadi itu kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada kata li, ada kata bi, jannati, baiti, itu adalah sesuatu yang spesial. Seperti tadi kata ibadi, hamba-hambaku. Itu adalah hamba yang spesial yang masuk ke dalamnya. Maka di sini wadkhuli, dan masuklah kalian jannati, ke dalam surgaku, ya. Jadi orang-orang yang diberikan, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman kenikmatan, ya, hati maupun kenikmatan fisik, yaitu ketika manusia, ya, ketika bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi di dalam surga. Maka seluruh kenikmatan, ya, fisik yang ada di dalam surga tersebut, ya, dia akan memilikinya seperti rumah, makanan, minuman, kendaraan, ya, pasangan hidup, semua mereka dapatkan di dalam surga, ya. Dan puncak kenikmatan adalah mereka akhirnya nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li ibadis sholihin mala ainul ra'at, ya. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang solih apa yang belum pernah terlihat oleh mata, ya. Jadi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tersebut, itu belum pernah terlihat oleh mata. Sebagus apapun istana yang pernah kita lihat, maka istana di dalam surga itu
jauh lebih baik. Rumah yang megah yang pernah kita lihat, maka di dalam surga jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbin bashar dan tidak pernah terbetik ya di dalam benak seorang pun. Itu di dalam hadis qudsi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya surgaku, maka itu adalah sangat spesial sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan baiti jannati ya seperti itu. Ya. Atau ibadi ya. Itu adalah sesuatu yang spesial untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sudah kita selesai sampai di ayat yang ke-30. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang kafir itu kembalinya ke dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Akan tapi adapun ayat yang mengatakan bahwasanya orang yang beriman, bukan orang yang beriman, orang yang masih ada keimanan dalam hatinya itu tetap nanti dibersihkan di dalam neraka. Dalam ayat tersebut dikatakan khalidan fiha. Khalidan itu bukan berarti dia kekal di dalam neraka, akan tapi karena lamanya dibersihkan, karena banyaknya dosa-dosa mereka, ya, karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan di dunia, maka seolah-olah mereka itu lama, ya, seolah-olah mereka itu kekal di dalam neraka, ya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari kemaksiatan dan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, ketika dibangkitkan di dalam kubur, dan juga ketika nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala manggil orang-orang yang beriman itu dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Barakallahu fikum. Kita sudah jam 6 lewat 58 ya. Pas. Gimana Ummahat, kita lanjut di surah setelahnya apa kita selesai sampai di sini? Seperti kemarin Ustazah memberikan Terjemahkan ya sedikit kesempatan, ya. memberikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang. Ya boleh, silakan. Adakah sahabat yang ingin bertanya mengenai seputar surah Al-Fajr Ya, ini? Saya mau Fajar. bertanya, Umi Sina. Hai, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa yang mempunyai dosa itu akan dibersihkan di dalam neraka. Setelah dibersihkan, dimasukkan ke dalam surga. Begitu, Ya. Ustazah. Adakah nanti tanda bahwa mereka pernah dibersihkan di dalam surga? Ketika kita sudah di dalam surga nanti, adakah tanda bahwa ini mereka habis dicuci di dalam neraka seperti itu, Ustazah? Demikian pertanyaannya, Ustazah, itu aja. Ya, tayyib, barakallahu fik. Yang lain, satu lagi. Ya, saya mau bertanya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya Ustazah, kedengeran nggak? Iya, kedengaran. Menyambung yang tadi Ustazah, pertanyaan tadi, apakah itu dengan kata lain berarti semuanya akan masuk neraka dulu, baru ada terpilih untuk kalau yang itu baru bisa terpilih untuk masuk surga gitu Ustazah? Gitu aja Ustazah. Coba ulangi pertanyaannya, terputus-putus. Coba ulangi, Om. Coba ulangi, maaf. Pertanyaannya, apakah semua akan masuk neraka, Ustazah? Oh iya. Dahulu Ustazah, apakah semua akan masuk neraka? Semuanya akan ya terlebih dahulu gitu, baru kalau baru akan terpilih untuk bisa
Mengingat semua manusia mempunyai dosa. Oh iya iya ya. Baik, barakallahu fiik. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan banyak orang-orang yang dibersihkan dulu ya, yang seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya ada manusia yang begitu lamanya di dalam neraka sehingga terakhir masuk ke dalam surga karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Jadi dalam di sini Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian ketika itu adalah haknya Allah. Jadi Allah ada manusia yang ketika diperlihatkan amalannya itu sejauh mata memandang dengan dosa-dosa yang mereka lakukan itu ketika diperlihatkan dengan buku-buku catatan maksiat mereka, buku catatan amal mereka itu diperlihatkan kepadanya dengan mata yang lembaran-lembaran penulisan dari apa yang dia lakukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh ya, karena dalam keadaan beriman Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amalan dosa-dosa tersebut kemudian memasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang yang memang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Ya. Karena ada 7 golongan itu yang dimasukkan ke dalam surga itu tanpa hisab. Ya, bukan berarti dia benar-benar maksum. Dia tidak memiliki itu dosa. Akan tapi mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga yang dimasukkan ke dalam surga, ya, dimasukkan ke dalam neraka untuk dicuci dulu. Ya, untuk dicuci dulu. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada orang yang banyak dosa-dosanya karena tidak pernah mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak maksiat yang dia lakukan, maka ditutupilah dari segala keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada juga yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicuci dulu ke dalam surga. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita sebagai manusia tidak boleh merasa bahwasanya saya tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah tanda orang-orang yang pernah dicuci di dalam dibersihkan di dalam neraka. Apakah nanti ketika masuk di dalam surga itu diperlihatkan tanda-tandanya bahwa ini adalah orang-orang yang pernah dibersihkan di dalam neraka? Wallahu a'lam, saya belum menemukan bahwa ada tanda-tanda di wajahnya atau di mana. Ya, saya belum menemukan seperti itu. Ya, mungkin kalau Ummahat pernah menemukan dalilnya, mungkin saya belum menemukan dalil tersebut. Barakallahu fiik. Mungkin itu dulu ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Cukup ya, sahabat semua. Mohon maaf pertanyaannya hanya 2 saja karena Ustazah juga waktunya sudah sempit. Oh iya. Ya. Sedikit Ukti Sina, boleh nggak Ukti Sina? Tanya Ustazah. Ustazah ini ada kegiatan, Masya Allah. Ini Ustazah sedikit saja Ustazah apa? Bisakah anak dengan amal soleh atau minta ampun kan kedua orang tua misalnya orang tuanya itu biasa saja ilmunya agamanya sholat mungkin belum ini Ustazah ya belum sepenuhnya begitu karena keterbatasan kemampuan atau ilmunya, bisakah anaknya mengantarkan orang tua ke surga dengan mintakan ampun atau amal soleh lainnya Ustazah? Iya, karena seorang yang memiliki anak solih itu adalah senantiasa mendoakan orang tuanya untuk diminta ampunkan ya. Itu boleh ya, bisa saja karena akan tapi kalau orang tuanya itu adalah orang tuanya yang musyrik, itu tidak akan terhalang doanya walaupun dia memiliki anak solih, maka doanya terhalang karena tidak ada ampunan bagi orang-orang yang
orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, tidak mengampuni orang yang mensyirikatkan dan mengampuni selain dosa kemusyrikan tersebut. Jadi kalau orang tuanya masih musyrik atau mungkin dia masih ada kemusyrikan di dalam akidahnya, di dalam hatinya, maka ketika dia memiliki anak yang solih yang senantiasa mendoakan, maka dia terhalang, tidak diterima doanya. Kan tapi kalau orang tuanya hanya mungkin pelaku maksiat atau ini, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah anaknya dengan kesalihan anaknya bisa membawa orang tuanya? Ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan dibawa oleh maka anaknya menjadi syafaat baginya. Akan tapi tentu mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari sampai di mana keburukan kemaksiatan yang dia lakukan. Barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Syukran Zaza, jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Baik, Ya, Ustazah, mungkin itu dulu akan ya. ditutup Ustazah. Nah, Baik, saya tutup dengan hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Ustazah. Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Sehat selalu ya sahabatku semua. Assalamualaikum. Sahabat semua ya. Hai.